Kita mau hidup kita itu tentram, damai, sentosa, bahagia, sukses, gemah ripah loh jinawi, maka amalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita bangga dalam Islam adalah karena kita punya Al-Quran. Ya, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ini adalah Alkitab, yaitu ini adalah Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Mana kita sudah bahas, Allah menggunakan kalimat kami, berarti Allah menyertakan makhluk dalam perbuatannya. Yaitu dengan apa? Dengan menghadirkan manusia-manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang dibaca dengan bacaan yang sama. Ya. Mau dibaca oleh orang kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit coklat, mau orang dibaca dengan bahasa yang tidak difahami sampai bahasa yang bisa difahami, ketika mereka membaca dan menghafal Al-Quran, maka bacaannya sama. Ya, karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keotentikan Al-Quran, tentang keaslian Al-Quran sejak pertama kali diturunkan. Dan ini tidak terjadi pada kitab-kitab yang lalu. Kitab suci Al-Quran terjaga sampai akhir zaman. Dan kita berbangga dengan itu. Ayat-ayat yang dibaca sama. Karena apa? Kita punya tradisi sanad, hierarki, turun-menurun bacaannya. Bahkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW dengan yang dibaca oleh Pak Rama, maka itu sama. Ya, pada bacaan yang sesuai dengan tajwid dan kaedahnya, makharajul hurufnya. Sama. Dan itu sudah dihafalkan oleh jutaan manusia. Yang itu tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Gitu ya. Maka kita berbangga karena punya Al-Quran. Selain karena Allah sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai jaminan, keamanan isinya dari sejak pertama kali diturunkan sampai nanti ketika Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran kitab saja. Al-Quran juga menjadi petunjuk hidup, ya, way of life. Jadi kalau kita mau hidup kita itu tentram, damai, sentosa, bahagia, sukses, gemah ripah loh jinawi, maka amalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Ya, apa yang Al-Quran perintahkan semaksimal mungkin laksanakan, karena ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan dan kesanggupan yang kamu miliki. Jadi apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau memang hanya bisa sholat malam baru 4 rakaat, yang penting itu istiqomah. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kemarin saya sempat sampaikan ayatnya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ayat ini dilanjutkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillatihi aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Dan beri kabar gembira kepada mereka yang beriman dan kemudian beramal soleh. Beramal soleh maksudnya apa? Melaksanakan isi dalam Al-Quran, maka baginya pahala yang besar. Di antara pahala yang Allah berikan di dunia ini adalah kehidupan yang thayyib. Ya, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, menjalankan perintah Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, ya. Dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan pahala atas apa yang dia lakukan di dunia itu dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Contohnya apa yang Allah lipat gandakan dan diberikan lebih baik? Contohnya sedekah. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbat ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti kita menanam satu bulir, dari bulir itu kemudian muncul batang, kemudian muncul cabang 7 itu dari setiap satu batangnya munculkan 100 butir lagi. Satu kali kita sedekah, Allah lipat gandakan menjadi 700 lagi. Disambung ayatnya, wallahu yudha'ifu
lima yasha, dan Allah lipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Hitung-hitungan kita 1:100, hitungan Allah ternyata lebih dari 700. Iya, hitungan kita berdasarkan ayat 1:700, tapi ternyata di hitungan Allah, kata Allah lipat gandakan liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Maka jangan pernah antum merasa meremehkan amalan yang seolah-olah itu ringan. Ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk surga karena perkara yang ringan menurut pandangan manusia. Apa? Menjaga wudhu, kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudhu. Ya, seolah-olah ringan. Antum misalkan cuma punya tiap hari jatah keluar dari istri, yang sudah punya istri, itu dijatah misalkan cuma 50.000. Ya, 10.000-nya antum sodakohkan untuk masjid, 10.000-nya antum kasih fakir miskin, 30.000-nya untuk makan selama di luar dan bensin. Antum istiqomahkan itu, maka insya Allah di sisi Allah memiliki pahala yang luar biasa, dan di dunia antum akan diberikan keberkahan atas setiap harta yang antum dapatkan. Subhanallah. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai way of life. Ini yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang muslim. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya berantakan, mesti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 36, kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman", siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, yang berpaling daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, enggak ngaji, enggak datang ke majelis ilmu, dikasih peringatan ngelawan, dinasihatin dibilang nyinyir, dikasih tausiah dibilang dengki dan lain sebagainya. Nuqayyid lahu syaitanan, kata Allah, kami akan ikat bersamanya itu syaitan. Maksudnya apa? Akan diiringkan kehidupannya itu dengan setan. Fahuwa lahu qarin, dan kami jadikan setan itu sebagai teman setia. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, ayat 37-nya, padahal setan-setan itu yasuddunahum anis sabil, akan dia senantiasa menghalang-halangi kamu dari jalan Allah yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, tetapi mereka mengira mereka di atas petunjuk. Ya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau orang hidup dalam Al-Quran itu tenang, bahagia. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, mesti hidupnya berantakan, mesti. Ya. Jangan melihat dia tampilannya mewah, rumahnya mewah, mobilnya mewah, pakaiannya mewah, wanginya harum semerbak misalkan. Tapi nggak pernah baca Quran, ya. Itu hatinya gelap gulita. Itu hatinya resah, gelisah, gundah gulana. Walaupun dunia ada di tangannya. Kenapa? Karena meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ceritanya orang yang kemudian jauh dari Allah itu bahagia hidupnya, nggak pernah ada ceritanya. Ya. Kenapa? Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat ke-82 Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini yang dia memiliki fungsi sebagai syifa wa rahmah. Ya, sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Tadi saya bilang, kalau kita punya resah, gelisah, gundah gulana, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, kadang-kadang begitu kita buka baca Al-Quran, ternyata Allah tunjukkan di dalam Al-Quran itu. Apa saja antum baca Quran. Yang sudah baca Quran, tiba-tiba ada masalah antum baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus berhenti baca artinya. Biasanya Allah akan tunjukkan masalah kamu itu ada di situ. Jadi sebagai apa? Syifa. Kita punya masalah apapun urusan dunia ini, kembalikan kepada Al-Quran. Wa rahmah, dan Allah menurunkan rahmat ya bagi orang baca Al-Quran. Jadi kehidupan kita akan tentram. Ada duit nggak pusing, nggak ada duit nggak pusing. Ya, banyak duit santai, nggak ada duit santai. Kenapa? Karena hatinya diluapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati dia lapang bak samudra, sehingga disirami garam, disirami racun nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Hatinya lapang. Ya. Dia nggak pernah punya masalah dengan urusan dunia. Seberat apapun beban yang menimpa dia, maka dia menjadi tenang hidupnya. Seorang ibu, saking dia husnuzona sama Allah Subhanahu wa taala, dagang tempe. Tiap hari untungnya cuma 20.000. Tiap hari pergi ke pasar. Suatu ketika, jadi ibu ini diantar anaknya ke pasar, di drop, nanti siang dibawa pulang, karena selalu habis. Kemudian sebelum pulang ke rumah itu, si ibu selalu menyempatkan ke masjid untuk mensodakohkan sisa, tanda kutip, sisa keuntungan yang didapat. Misal, hari ini ternyata keuntungan 50.000,
maka 20 ribunya beliau ambil, ya, yang 30 ribunya disedekahkan. Itu setiap hari, mesti ada lebih. Sampai suatu ketika, ternyata keuntungan si ibu ini, dia dapatkan sampai 350 ribu. Kemudian setelah dihitung, ini bu, TP sekian, nah ini untungan ibu sekian, nah ini sisanya sekian. Ya udah, seperti biasa dia ke masjid, tanpa berat, tanpa beban, dia serahkan sisanya 300 sekian ke masjid, infakkan ke masjid. Ketika ditanyakan, kenapa begitu ibu? Kan itu kan jatah ibu. Apa dia bilang? Saya selama ini hidup dengan 20 ribu sudah cukup. Sisanya itu bukan hak saya, itu hak masjid. Artinya apa? Dia sudah mengambil sesuai kebutuhan dia, sisanya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Susah hidupnya? Enggak pernah susah. Kenapa? Hatinya lapang. Makanya ketika kemudian datang seorang kepada Imam Asy-Syafi'i, minta solusi. Wahai Imam, saya gajinya 5 dinar. Ya, tapi kok kurang ya hidup saya? Oh, kalau gitu sedekahin 1 dinar. Oh, masih kurang, datang lagi bulan depan. Saya masih kurang Imam. Kalau gitu kurangnya lagi 1 dinar. Sebulan 2 bulan nggak datang. Mana nih si Ucup ya, nggak datang. Ya? Begitu datang 5-6 bulan kemudian, gimana kabar kamu? Alhamdulillah Imam, setelah saya sedekahkan 2 dinar tiap bulan, hidup saya jadi tentram. Itu menunjukkan apa? Karena harta itu bukan punya kamu, maka kehidupan kamu tidak berkah. Coba itu, ya, subhanallah. Karena apa? Keberkahan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah. Kalau menjauhi daripada perintah Allah atau menolak daripada syariat Allah, menerabas semua hukum-hukum yang dilarang, ya, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, nggak boleh menjalankan praktek riba, dihantam. Ya, nggak boleh jual beli yang terlarang, barang-barang haram misalkan diterabas, ya, dengan slogan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal justru kehidupan dia susah itu karena menjalankan sesuatu yang haram. Ya, karena sesuatu yang haram. Tapi kalau dia menjalankan yang halal, apa yang dia dapat itu menjadi berkah. Berkah itu at-tanmiyah wa ziyadah, bertambah dan terus bertambah. Ya. Dan dia akhirnya semua dia lakukan, urusan bisnisnya berantakan semua. Ekonominya berantakan, rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena kehidupannya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki haram, berantakan. Maka syifaun wa rahmah, Allah berikan penawar dalam hidup kita dan Allah berikan rahmat dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita balance.